Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم وتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Surat Al-Baqarah ayat 84 dan 85 serta 86. Dulur-dulur seiman, adapun arti atau terjemahan dari surat Al-Baqarah ayat 84, 85, dan 86 tersebut adalah sebagai berikut. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kalian, yaitu kalian tidak akan menumpahkan darah kalian, maksudnya membunuh orang, dan kalian tidak akan mengusir diri kalian, maksudnya saudara sebangsa, dari kampung halaman kalian. Kemudian kalian berikrar akan memenuhinya, sedangkan kalian mempersaksikan. Kemudian kalian, hai Bani Israel, membunuh diri kalian, maksudnya saudara-saudara kalian sendiri, dan mengusir segolongan dari kalian dari kampung halamannya. Kalian membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepada kalian sebagai tawanan, kalian tebus mereka. Padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagi kalian. Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab, Taurat, dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripada kalian, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada siksa yang sangat besar. Allah tidak lengah dari apa yang kalian perbuat. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan siksa mereka, dan mereka tidak akan ditolong. Demikianlah arti atau terjemahan dari surat Al-Baqarah ayat 84, 85, dan 86. Dulur-dulur seiman, melalui ayat-ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang Yahudi yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di Madinah, dan mengecam tindakan mereka yang ikut berperang, melibatkan diri dalam perang antara Aus dan Hazraj. Karena kabilah Aus dan Hazraj, yakni adalah orang-orang Ansor, dahulu di masa jahiliyah, mereka itu adalah penyembah berhala. Dan di antara kedua belah pihak banyak
terjadi perperangan. Sedangkan orang-orang Yahudi di Madinah terdiri atas 3 kabilah, yaitu Bani Kainuqa dan Bani Nadir. Keduanya adalah teman sefakta atau seblok dengan kabilah Arab, yaitu Khazraj. Sedangkan Bani Quraizah adalah teman sepihak atau sepakta dengan kabilah Aus. Maka apabila terjadi peperangan di antara kedua belah pihak, maka masing-masing berpihak kepada teman-teman sekomplotannya, sepaktanya. Orang-orang Yahudi pun terlibat pula dalam peperangan ini, sehingga ia membunuh musuhnya. Yang ada kala musuhnya itu adalah orang Yahudi sendiri, sehingga seorang Yahudi membunuh Yahudi yang lain yang berpihak kepada musuhnya. Padahal perbuatan tersebut diharamkan atas diri mereka, karena menurut ajaran agama yang dinaskan oleh kitab Taurat mereka mengusir musuh mereka dari kampung halamannya serta merampok semua peralatan, barang-barang, dan harta benda yang ada padanya. Tetapi bila perang telah berhenti dan terjadi gencatan senjata di antara kedua belah pihak yang bermusuhan, maka masing-masing golongan dari kaum Yahudi ini akan menembus tawanan sekaumnya dari tangan musuhnya. Padahal mereka tadi bermusuhan. Maksudnya adalah karena mereka mengamalkan kandungan kitab Taurat. Karena itulah Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 85 yang artinya, apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab atau Taurat dan ingkar terhadap bagian yang lain? Dulur-dulur seiman, di dalam ayat lain Allah telah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kalian, yaitu kalian tidak akan menumpahkan darah kalian membunuh orang, dan kalian tidak akan mengusir diri kalian sendiri, yaitu saudara-saudara sebangsa kalian, dari kampung halaman kalian. Itu tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 84. Makna dari ayat tersebut maksudnya adalah janganlah sebagian dari kalian membunuh sebagian yang lain. Maksudnya sama-sama orang Yahudi. Dan janganlah mengusirnya dari rumahnya. Dan jangan pula membantu untuk melakukan hal tersebut. Maksudnya saling membantu untuk melakukan hal tersebut. Pengertian ini samalah dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 54. Yang artinya, maka bertobatlah kalian kepada Tuhan yang menjadikan kalian. Dan bunuhlah diri kalian. Hal itu lebih baik bagi kalian dari sisi Tuhan yang menjadikan kalian. Dulur-dulur seiman, dikatakan demikian, maksudnya sebagaimana dalam ayat yang kita baca tadi, itu karena orang-orang yang memeluk agama yang sama, sebagian darinya atas sebagian lain jadi sama kedudukannya dengan satu orang. Seperti halnya pengertian yang terkandung dalam hadis, yaitu dalam sabda Nabi SAW, yang artinya, perumpamaan orang-orang mukmin dalam kecintaan dan kasih sayang serta silaturahim atau keakraban, mereka sama dengan satu tubuh. Jadi mereka itu seolah-olah satu tubuh. Bila ada salah satu anggota tubuh darinya merasa sakit, maka seluruh anggota tubuh lain akan merasa sakit juga, sehingga demam dan tidak dapat tidur. Dulur-dulur seiman, Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 84 yang artinya, kemudian kalian berikrar akan memenuhinya sedangkan kalian mempersaksikannya. Dulur-dulur seiman, kalian berikrar terhadap diri kalian, itu maksudnya adalah kalian, maksud itu orang Yahudi telah mengetahui janji tersebut dan keabsahannya, sedangkan kalian mempersaksikannya. Dulur-dulur seiman, dalam surat Al-Baqarah ayat 85 Allah berfirman yang artinya,
kemudian kalian Bani Israel membunuh diri kalian, maksudnya sama-sama saudara, sama-sama Yahudi, dan mengusir segolongan dari kalian dari kampung halamannya. Dulur-dulur seiman, Muhammad ibnu Ishaq ibnu Yasar meriwayatkan bahwa telah menceritakan kepadanya Muhammad ibnu Abu Muhammad dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, sehubungan dengan firman Allah, summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim. Yang artinya kemudian kalian, maksudnya di sini adalah orang Yahudi, bangsa Israel, membunuh diri kalian sendiri. Artinya membunuh sesama saudara atau sesama Yahudi, dan mengusir segolongan dari kalian dari kampung halamannya, dan juga mengusir golongan dari Yahudi yang lain dari kampung halamannya. Hal ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 85. Dulur-dulur seiman, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada mereka apa yang pernah mereka lakukan sebelum itu. Di dalam kitab Taurat, Allah telah mengharamkan atas diri mereka mengalirkan darah mereka, dan diwajibkan atas diri mereka menebus orang sebangsa yang ditahan. Dulur-dulur seiman, mereka Bani Israel atau Yahudi ini terdiri atas dua golongan. Salah satu golongannya adalah Bani Qainuqa. Itu teman segolongan atau sepakta dengan kabilah Khazraj dan Nadir. Dan golongan lainnya yaitu Bani Quraizah itu adalah sepakta dengan kabilah Aus. Dulur-dulur seiman, tersebutlah bila terjadi peperangan antara kabilah Aus dan Khazraj, Bani Qainuqa dan Bani Nadir yang menjadi teman sepakta dengan kabilah Khazraj akan memihak pada kabilah Khazraj. Dan Bani Quraizah berpihak kepada kabilah Aus. Masing-masing pihak dari kalangan orang Yahudi akan membela teman sepaktanya atau segolongannya, sehingga mereka saling mengalirkan darah di antara sesama Yahudi. Padahal di tangan mereka ada kitab Taurat, dan mereka mengetahui semua hukum dan kewajiban yang terkandung di dalamnya. Dulur-dulur seiman, kabilah Aus dan Khazraj adalah orang-orang musyrik penyembah berhala. Mereka tidak mengenal adanya surga dan neraka. Tidak pula hari berbangkit atau hari kiamat. Mereka tidak mengenal adanya kitab, tidak pula kenal dengan istilah halal dan haram. Bila perang terhenti dan gencatan senjata terjadi, maka orang-orang Yahudi tersebut akan menebus tawanan perang dari kalangan mereka berdasarkan nas kitab Taurat dan sebagai pengamalannya. Maka orang-orang Bani Qainuqa dan Bani Nadir menebus tawanan perang mereka yang ada di tangan kabilah Aus, sedangkan orang-orang Bani Quraizah menebus tawanan perang mereka yang berada di tangan kabilah Khazraj. Dulur-dulur seiman, mereka mengajukan tuntutan terhadap apa yang telah teralirkan dari darah mereka, dan mereka membunuh orang-orang yang telah mereka bunuh dari kalangan-kalangan mereka sendiri untuk membantu kaum musyrik yang ada di pihaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman sehubungan dengan keadaan ini, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 85, yang artinya, apakah kalian beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Dulur-dulur seiman, makna dari ayat tersebut adalah dengan kata lain, kalian itu saling menebus dan saling membunuh di antara sesama kalian. Padahal di dalam kitab Taurat telah disebutkan bahwa tidak boleh membunuh, tidak boleh mengusir seseorang dari kampung halamannya, tidak boleh pula membantu orang-orang musyrik agar orang-orang musyrik tersebut kepada Allah, maksudnya membantu orang-orang musyrik kepada Allah, dan juga tidak boleh membantu para penyembah berhala untuk melakukan hal ini karena mengharapkan
hanya mengharapkan keuntungan duniawi. Menurut apa yang sampai berita, semua yang telah dialami tersebut tentang perilaku orang-orang Yahudi bersama kabilah Aus dan Khazraj, inilah yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Baqarah ayat 85 ini. Dulu seiman, Asbad meriwayatkan dari Asadi bahwa orang-orang Quraisyah adalah teman sekelompok atau sepakta, sepihak dengan kabilah Aus. Sedangkan orang-orang Nadir itu teman sekelompok dengan kabilah Khazraj. Mereka saling membunuh di dalam perang yang terjadi di antara sesama mereka. Bani Quraisyah berpihak kepada teman segolongannya, dan Bani Nadir berpihak kepada teman sepaktanya pula. Tersebutlah bahwa Bani Nadir pernah berperang melawan Bani Quraisyah dan pihak teman sepaktanya. Ternyata Bani Nadir dapat mengalahkan mereka. Maka orang-orang Bani Nadir mengusir orang-orang Bani Quraisyah dari tempat tinggalnya. Bila ada orang-orang yang tertawan dari kalangan kedua belah pihak, mereka mengumpulkan tawanan tersebut lalu saling menebus di antara sesama mereka. Melihat kejadian tersebut, orang-orang Arab mencela perbuatan mereka seraya mengatakan, "Mengapa kalian saling berperang, kemudian saling menebus tawanan mereka, padahal mereka sesama Yahudi?" Orang-orang Yahudi menjawab, "Kami telah diperintahkan untuk menebus mereka dan diharamkan atas kami memerangi mereka." Orang-orang Arab bertanya, "Lalu mengapa kalian memerangi mereka?" Orang-orang Yahudi itu menjawab, "Karena kami merasa malu bila teman segolongan kami atau sepakta dengan kami yang bukan Yahudi itu mengalami penghinaan atau kekalahan." Yang demikian itulah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 85, yang artinya kemudian kalian, maksudnya Bani Israel, membunuh diri kalian sendiri, maksudnya sesama saudara, saling mengusir dan kalian dari kampung halamannya, dan seterusnya dan seterusnya. Asbad meriwayatkan dari Asadi dan As-Sabi bahwa ayat berikut diturunkan berkaitan dengan Qais Ibnul Hatim, yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 85 tersebut. Asbad meriwayatkan dari Asadi dan Abu Abdul Khair yang menceritakan kisah berikut. Kami berperang dengan Sulaiman Ibnu Rabi'ah Al-Bahili di Lanjar. Kami dapat mengepung penduduknya. Akhirnya kami beroleh kemenangan atas kota tersebut, serta kami memperoleh banyak tawanan wanita. Abdullah ibnu Salam membeli seorang wanita Yahudi dengan harga 700. Ketika ia melalui Rasul Jalut, ia turun istirahat. Lalu Abdullah berkata kepada pemimpin Rasul Jalut, "Hai Rasul Jalut, maukah engkau membeli dariku seorang nenek yang ada di tanganku dari kalangan pemeluk agamamu, yaitu orang Yahudi?" Rasul Jalut menjawab, "Iya." Abdullah ibnu Salam berkata, "Aku telah membelinya dengan harga 700 dirham. Pemimpin Rasul Jalut menjawab, "Aku mau memberimu keuntungan yang sama dengan modalmu itu." Abdullah ibnu Salam berkata, "Sesungguhnya aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan menjualnya dengan harga kurang dari 4.000 dirham. Pemimpin Rasul Jalut menjawab, "Aku tidak memerlukannya." Abdullah ibnu Salam berkata, "Demi Allah, kamu benar-benar membelinya dariku, atau kamu kafir terhadap agamamu sendiri yang kamu peluk sekarang?" Maksudnya karena di dalam agamanya mereka sesama Yahudi harus saling menebus. Selanjutnya Abdul ibn Salam berkata, "Mendekatlah kepadaku." Maka pemimpin itu mendekat kepadanya dan Abdul Salam membacakan ke telinganya apa yang terkandung dalam kitab Taurat, yaitu, "Sesungguhnya kamu tidak sekali-kali menemukan seorang budak dari kalangan Bani Israel melainkan kamu harus membelinya dan memerdekakannya." Maksudnya seorang penganut atau kaum Yahudi, bila dia menemukan seorang budak dari kalangan kaum Yahudi juga, artinya orang Yahudi juga, maka mereka harus membelinya dan memerdekakannya. Dulur-dulur seiman,
Kemudian pemimpin Rasul Jalut itu bertanya, engkau Abdullah ibnu Salam? Abdullah menjawab, iya. Maka pemimpin Rasul Jalut itu datang dan membawa uang sejumlah 4.000 dirham. Dan Abdullah ibnu Salam akhirnya menerima 2.000 saja, sedangkan yang 2.000 lagi ia kembalikan kepada orang tersebut. Dulur-dulur seiman, di sini terlihat gambaran betapa orang Yahudi itu kelihatannya di lain pihak mereka ingin mengikuti perintah Taurat, tapi di lain pihak mereka juga menentang atau melanggar apa-apa yang diperintahkan di dalam kitab Taurat itu sendiri. Dulur-dulur seiman, Adam ibnu Abu Iyas meriwayatkan dalam kitab tafsirnya bahwa telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far, yakni Ar-Razi, telah menceritakan kepada kami Ar-Rabi ibnu Anas, telah menceritakan kepada kami Abul Aliyah bahwa Abdullah ibnu Salam pernah lewat di Rasul Jalut, yaitu bawahan dari daerah Kufah. Sedangkan pemimpin Rasul Jalut menebus tawanan perang wanita, yaitu orang Yahudi, yaitu orang wanita ini adalah dari kalangan Yahudi yang belum disetubuhi oleh pasukan Arab. Dan ia tidak mau menebus tawanan wanita yang sudah digauli oleh tentara Arab. Maka Abdullah ibnu Salam berkata, ingatlah, bukankah telah termaktub dalam kitab yang ada padamu, maksudnya kitab Taurat, bahwa kamu harus menebus mereka semuanya tanpa pilih kasih. Dulur-dulur seiman, makna yang ditunjukkan oleh ayat dan konteksnya ini mengandung celaan yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi sehubungan dengan pengamalan mereka terhadap perintah kitab Taurat tersebut yang mereka yakini kesahihannya. Padahal kenyataannya mereka bertentangan dengan syariat yang terkandung di dalamnya. Artinya di dalam kitab tersebut mereka tidak boleh saling bunuh, tidak boleh berperang mengusir Yahudi. Tapi mereka ternyata saling membunuh dan juga saling mengusir mereka dari kampung halamannya. Di lain pihak mereka mengikuti juga ajaran dari kitab Taurat, yaitu harus menebus para tawanan-tawanan orang Yahudi tersebut. Nah, sedangkan mereka mengetahui hal tersebut, ironisnya mereka mempersaksikan kebenaran dari kekeliruan tersebut. Jadi mereka sendiri menyadari keironian daripada pelaksanaan mereka terhadap kitab Taurat tersebut. Karena itu mereka tidak beriman kepada apa yang terkandung dalam kitab Taurat. Jadi tidak pula terhadap penukilannya, serta tidak percaya dengan apa yang mereka sembunyikan mengenai sifat Rasulullah SAW. Ciri khasnya, maksudnya mereka tidak menyembunyikan sifat-sifat Rasulullah mengenai ciri khasnya, tempatnya diutus, saat munculnya, dan tempat hijrahnya, serta lain-lain yang diberitakan oleh para nabi sebelum Nabi SAW muncul. Hal inilah yang disembunyikan mereka dengan rapi di antara sesama mereka. Semoga laknat Allah menimpa mereka. Sehubungan dengan hal tersebut, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 85, yaitu tiada balas balasan bagi orang yang berbuat demikian dari kalian melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Hal ini disebabkan karena mereka menentang syariat Allah dan perintah Allah, sebagaimana tercantum dalam ayat 85 surat Al-Baqarah. Dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada siksaan yang sangat berat. Dulur-dulur seiman, sebagai pembalasan yang setimpal terhadap perbuatan mereka itu dalam menentang kitabullah yang berada di tangan mereka, yaitu kitab Taurat, maka mereka diancam oleh Allah sebagaimana yang tercantum dalam ayat 85 surat Al-Baqarah di atas. Dan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 85 dan 86, yaitu Allah tidak lengah dari apa yang kalian perbuat. Maksudnya kalian di sini adalah orang Yahudi. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Dengan kata lain, maksud daripada ayat tersebut adalah mereka itu lebih senang memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Maka Allah berfirman juga dalam surat Al-Baqarah ayat 86 yang artinya maka tidak akan diringankan siksa mereka itu. Siksa mereka.
Jadi maksudnya mereka akan disiksa dengan tidak pernah berhenti atas siksaan diri mereka walaupun hanya sesaat. Dan mereka tidak akan ditolong. Demikian bunyi surat Al-Baqarah ayat 86. Artinya tiada seorang pun yang akan menolong dan menyelamatkan mereka dari azab kekal yang menimpa diri mereka. Dan tiada seorang pun yang dapat memberikan perlindungan kepada mereka dari siksaan tersebut. Demikian antara lain penjelasan ayat surat Al-Baqarah ayat 85-86. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.